Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Mutiara, NPM A1A022048. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Apa saja sih? Yuk simak sama-sama. Materi yang pertama yaitu manajemen pendidik. Ada 4 subbab dalam materi pertama ini, yaitu pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut Terry adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sementara itu, menurut tim dosen administrasi pendidikan, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang dikembangkan dari kata to manage yang berartinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin managere yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidikan oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompetensi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan dan pemberhentian. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya materi kedua yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas 2 hal, yaitu tugas guru sebagai profesi dan tugas guru di bidang kemanusiaan dan tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kewajiban pendidik tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang terakhir ada hak pendidik. Hak pendidik juga ada terdalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Berikutnya ada peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi, yaitu pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan terakhir guru sebagai evaluator. Nah, itu adalah peran-peran pendidik menurut Supardi. Penguasaan kompetensi. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi tahun 2013 mengumumkan kompetensi pendidik sebagai berikut, yaitu penguasaan kompetensi dasar, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. B. Manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Menurut Asmendri, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi atau manusia seutuhnya. Individu diartikan orang yang tidak tergantung dengan orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri.
Kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota tersebut. Berikutnya ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Terus ada sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir di bab ini, yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga bersangkutan. Sedangkan lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga sekolah tersebut. Nah, itulah teman-teman hal yang mungkin dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tentang bab 7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.